Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Mada darsuna al-an? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran bahasa Arab. Insyaallah pada pertemuan hari ini Pak Rijal akan menyampaikan materi pada darsus salis ya. Bab 3 yakni tentang amali, cita-citaku ya. Jadi temanya tentang cita-citaku. Langsung saja pokok bahasan yang akan Pak Rijal sampaikan. Yang pertama tentang mufrodat amali yang kurang lebih ada 20 mufrodat. Kemudian secara materinya nanti Pak Rijal akan menyampaikan tentang kata kerja dalam bahasa Arab ya, atau disebut fi'il. Langsung saja. Pokok bahasan yang pertama yaitu mufrodat dari amali. Perhatikan cara membacanya. Kalian boleh lihat slide-nya atau juga boleh dilihat buku paketnya. Nah, ada yang membedakan dengan mufrodat di bab sebelumnya ya, dengan mufrodat yang sekarang di bab 3 ini. Kita lihat biasanya mufrodat sebelumnya itu mudzakkar muannas. Ya, mudzakkar muannas, contohnya tobibun, tobibatun ya di materi sebelumnya. Kemudian mudarrisun, mudarrisatun, mudzakkar muannas. Nah, sekarang berbeda, lihat mufrodatnya. Kita lihat yang nomor 1 itu ada yaf'alu dan if'al. Itu bukan mudzakkar muannas ya. Ini akan nyambung dengan materi yang akan Pak Rijal sampaikan nanti. Ini yang berkaitan dengan fi'il ya. Kata kerja ya, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar nantinya itu ya. Makanya yaf'alu dan if'al. Kita lihat cara pengucapannya dan cara penulisannya ya. Lihat yang pertama ada yaf'alu. Ini dari kata fa'ala ya, dari kata fa'ala sekali lagi. Yaf'alu yang artinya bekerja. Kemudian di pinggirnya if'al, ya-nya dihilangkan, patahnya berubah jadi kasroh. If'al di akhir menjadi sukun. Bukan bekerja lagi artinya, tetapi kerjakanlah. Ya, nanti akan Pak Rijal bahas lebih lanjut. Jadi yang pertama yaf'alu jadi if'al. Ya-nya dibuang, diganti sama alif, kemudian domah di akhir menjadi sukun. Yaf'alu if'al. Artinya bekerja yaf'alu itu, kalau if'al kerjakanlah. Asal katanya tadi dari fa'ala. Yang kedua ada yaqra'u. Kira-kira ini dari kata awalnya apa ini? Kata dasarnya. Kata dasarnya adalah qara'a. Ya, menjadi yaqra'u. Artinya membaca. Kemudian ada lagi iqra. Artinya bacalah. Ya, sama cara penulisannya, lihat dari yaqra'u ada ya di awal, kemudian berubah menjadi iqra, ganti ya-nya sama alif, kemudian di akhir menjadi sukun. Yang ketiga yaktubu, dari kata kataba, yaktubu, uktub di pinggirnya, yaktubu kemudian uktub. Artinya apa? Yaktubu artinya menulis, kalau uktub tulislah. Ini lebih ke perintah ya. Kalau yang uktub itu if'al, ikro, uktub itu berupa perintah. Kerjakanlah, bacalah, tulislah ya. Yang keempat ada yata'allamu. Kira-kira dari kata apa ini? Al-lama ya. Artinya apa? Yata'allamu itu belajar. Kalau ta'allam itu belajarlah. Menyuruh ya, perintah, merintah. Yang kelima yu'allimu, mengajar. Di kata allima ya. Kemudian yu'allimu, alim. Kalau yu'allimu mengajar, kalau alim mengajarlah. Ya. Selanjutnya yang duru, undur. Yang duru itu melihat, undur, lihatlah. Yasma'u, artinya apa yasma'u? Mendengar. Isma' artinya dengarlah. Sekali lagi masih tetap sama ya, kemudian berubah menjadi alif, harokat terakhir asalnya domah menjadi sukun ya. Yusolli, sholat.
Kalau sholli, salatlah. Yatawaddau, berwudu. Tawaddo, wudulah. Yagtasilu, mandi. Igtasil, mandilah. Yanamu, tidur. Nam, tidurlah. Yastaiqidu, bangun. Istaiqid, bangunlah. Ya'kulu, makan. Kul, makanlah. Yasrobu, minum. Isrob, minumlah. Ya, ini baru 14. Sekali lagi Parija tekankan, perhatikan yang di awal yaf'alu contohnya menjadi if'al. Sekali lagi, yang asalnya ya berubah menjadi alif. Yang asalnya harokat doma menjadi harokat sukun di akhirnya. Yaf'alu bekerja, if'al kerjakanlah. Jelas berbeda artinya. Selanjutnya, yang ke-15 yadkhulu, dari kata dakhola ya. Yadkhulu artinya masuk. Udkhul, masuklah. Sama ya, lihat. Ya asalnya diganti sama alif, udkhul. Kemudian harokatnya jadi sukun, harokat terakhirnya. Kalau yadkhulu masuk, kalau udkhul masuklah. Perintah ini menyuruh kita untuk masuk. Yakhruju artinya keluar. Ukhruj, keluarlah. Yadhabu, pergi. Idhab, pergilah. Yarji'u, kembali. Irji, kembalilah. Yuti'a, taat. Ati', taatlah. Yusa'ida, membantu. Sa'id, bantulah. Ya, itu 20 mufradat dalam materi amali atau cita-citaku, yaitu sekali lagi ini berkaitan dengan fi'il mudhari dan fi'il amar yang akan Parjal bahas sekarang ya, supaya kita bisa membedakan. Nah, kita lihat kata kerja dalam bahasa Arab itu disebut fi'il. Sekali lagi, kata kerja dalam bahasa Arab itu disebut fi'il atau al-fi'alu. Nah, fi'il ini ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Kalian sekarang akan mempelajari fi'il mudhari dan fi'il amar ya. Fi'il madi itu kata kerja dasarnya ya. Kalau fi'il madi itu yang sudah kita kerjakan, kata kerja yang sudah kita lakukan atau pas masa lampau, itu fi'il madi. Nah, kita langsung yang pertama yaitu tentang fi'il mudhari. Ini bakal nyambung dengan mufradat yang tadi kita pelajari sebelumnya. Apa itu fi'il mudhari? Al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Kata kuncinya kata kerja yang dilakukan masa sekarang ya, atau yang akan datang. Berarti belum ya, belum dikerjakan sekarang dan yang akan datang. Itu fi'il mudhari. Ciri-cirinya lihat, diawali oleh huruf ya. Ya. Sekali lagi fi'il mudhari diawali huruf ya. Meskipun nanti banyak lagi, tidak hanya ya saja ya. Hanya untuk pengenalan dasar saja di kelas 4, lihat yang namanya fi'il mudhari itu diawali oleh huruf ya. Kita lihat ya. Dari kata dasar fa'ala. Fa'ala itu fi'il madinya ya. Kalau dirubah ke dalam fi'il mudhari itu tinggal menambah ya di awal. Harokat akhirnya asalnya patah menjadi domah. Jadi dari fa'ala ditambah ya di awal jadi yaf'alu. Tidak yaf'alu awal. Bukan yaf'alu tetapi yaf'alu. Fa'nya jadi sukun. Bukan juga yaf'ala, enggak. Ya, tetapi jadi domah harokat terakhirnya. Artinya apa? Yaf'alu itu bekerja. Ya, bisa dipahami sekali lagi, dari fi'il madi fa'ala, kata dasarnya fa'ala, dirubah ke dalam fi'il mudhari menjadi yaf'alu. Berarti kalau qara'a menjadi yaqra'u, artinya membaca. Sama ini juga qara'a. Tinggal ditambah ya di awal, qafnya disukunkan jadi yaqra, dari harokat patah qara'a di akhir menjadi harokat domah yaqra'u. Artinya membaca. Kemudian dari kata kataba, semuanya patah, kataba dirubah ke dalam fi'il mudhari menjadi yaktubu.
ditambah ya, kaf disukunkan, kemudian ba-nya asalnya harokat patah menjadi domah. Yaktubu. Kataba yaktubu artinya menulis. Berikutnya ada kata dakhola. Dakhola. Berarti kita tambah ya di awal, da-nya disukunkan, yad hu lu. Harokat terakhir menjadi domah. Dakhola yadkhulu artinya masuk. Berikutnya contoh yang terakhir, zahaba. Zahaba. Ya. Rubah ke dalam fi'il mudhari berarti tambah ya, za-nya disukunkan, yad ha bu, ba-nya asal patah menjadi domah. Artinya dahaba yadhabu. Yadhabu ini yang menjadi fi'il mudhari artinya pergi. Jadi di sini ada 5 contoh fi'il mudhari. Yang pertama yaf'alu artinya bekerja, yang kedua yaqra'u membaca, yang ketiga yaktubu menulis, yang keempat yadkhulu masuk, yang kelima yadhabu pergi. Itu tentang fi'il mudhari ya. Kata kerja yang menunjukkan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Oke, berikutnya selain fi'il mudhari ada fi'il amar. Kata kuncinya ini adalah kata kerja perintah fi'il amar itu ya. Kata kerja perintah tadi dibacakan juga sama Parjadi Mufradat. Jadi kata kerja perintah yang dilakukan oleh pembicara terhadap orang yang diajak bicara, memerintah sesuatu. Kita lihat. Ini Parja mengambil contohnya dari fi'il mudhari ke fi'il amar. Kalau tadi dari fi'il madi ke fi'il mudhari. Kita lihat yang pertama ada fi'il mudhari'nya yaf'alu. Maka kalau dirubah ke dalam fi'il amar, ke dalam kata kerja perintah, ya-nya tinggal dihilangkan, kemudian diganti dengan huruf alif. Ya, harokat terakhirnya menjadi sukun. Dari yaf'alu kalau dirubah ke fi'il amar jadi if'al. Jadi if'al ya. Dari yaf'alu menjadi if'al. Ya, yang artinya kerjakanlah. Berarti kalau dari fi'il mudhari yaqra'u ya. Tadi yaqra'u artinya kan membaca ya. Kita rubah ke dalam fi'il amar berarti jadi iqra. Ditambah alif, ya-nya diganti sama alif, terakhir harokatnya menjadi sukun. Kalau yaqra'u tadi membaca, kalau dirubah ke dalam fi'il amar menjadi perintah, iqra artinya bacalah. Sama juga dengan yang ketiga contohnya yaktubu. Ya, yaktubu menulis tadi fi'il mudhari'nya. Dirubah ke dalam fi'il amar menjadi uktub. Ya-nya diganti sama alif, ba-nya menjadi harokat sukun. Uktub artinya tulislah, bukan menulis lagi kalau jadi fi'il amar, jadi tulislah, uktub. Yang keempat dari kata yadkhulu. Ya, fi'il mudhari'nya yadkhulu yang artinya masuk, tetapi kalau dirubah ke dalam fi'il amar, ya-nya diganti sama alif, lamnya menjadi sukun jadi udkhul. Masuklah. Yang terakhir contohnya yadhabu. Yadhabu. Fi'il mudhari'nya yadhabu. Yadhabu itu pergi ya. Kita rubah ke dalam fi'il amar berarti ya-nya diganti sama alif, harokat terakhir menjadi sukun. Berarti jadi idhab. Artinya bukan pergi lagi tetapi pergilah. Berarti ada 5 contoh fi'il amar di sini. Yang pertama if'al, kerjakanlah, iqra, bacalah, uktub, tulislah, udkhul, masuklah, idhab, pergilah. Ya, itu tentang fi'il amar. Jadi kalian harus bisa membedakan antara fi'il mudhari dan fi'il amar, harus bisa merubah ya dari fi'il mudhari ke fi'il amar atau sebaliknya ya. Karena di dalam bahasa Arab sekali lagi itu beda satu huruf atau satu harokat saja itu berbeda arti. Contohnya tadi yaqra'u artinya adalah membaca, dirubah ke dalam fi'il amar menjadi iqra. Artinya bukan membaca lagi tetapi menjadi bacalah. Ya. Sekali lagi ciri khususnya fi'il mudhari tadi diawali dengan huruf ya dan harokat akhirnya adalah domah. Kemudian kalau fi'il amar diawali oleh huruf alif dan harokat akhirnya adalah sukun. Ya, itu sederhananya. Kita lihat kalian nanti ada tugas ya, ini supaya kalian lebih paham, lebih memahami. Nah, tugasnya kalian nanti tinggal cermati tabel yang ada di slide ini ya.
Di sini ada 5 nomor, ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kalian disuruh untuk melengkapi yang titik-titiknya, ya. Contohnya nomor 1 nih, lihat. Nasoro fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yansuru, berarti kalau fi'il amarnya apa? Dari yansuru. Tadi Parija sudah kasih tahu contohnya, ya. Sesuai yang diperintahkan, titik-titiknya di mana? Di mudhari atau di fi'il amar, ya. Yang kedua, doroba contohnya. Nah, fi'il mudhari'nya kira-kira apa? Fi'il amarnya itu pasti idrib, ya, sampai nomor 5. Nah, supaya memudahkan, Parija kasih contoh dulu. Pertama, lihat di atas. Ini contohnya fi'il madinya Parija punya lafad qoro'a. Qoro'a itu artinya membaca, ya. Qoro'a tadi itu fi'il madi berarti, ya. Membacanya berarti sudah membaca nih. Dirubah ke dalam fi'il mudhari dari qoro'a itu menjadi yaqra'u, ya, membaca. Yaqra'u. Dirubah ke dalam fi'il amar, ya-nya berubah menjadi alif, kemudian harokat di akhirnya menjadi sukun. Kalau merubah ke fi'il amar menjadi iqro, artinya bukan membaca tetapi bacalah. Qoro'a yaqra'u iqro. Berarti kalau misalkan nomor 1 jadi apa coba, ya? Nasoro yansuru titik-titik. Nomor 2 doroba titik-titik idrib. Yang ketiga fataha yaftahu titik-titik. Yang keempat alima titik-titik i'lam. Yang kelima roja'a yarji'u titik-titik, ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham, ya, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar, ya. Tugasnya sekali lagi kalian lengkapi tabel ini. Kalian cukup tulis di buku catatannya jawabannya saja, ya, tidak usah ditabelkan seperti ini. Kalian cukup tulis jawabannya. Nomor 1 misalkan apa, nomor 2 apa, ya, sesuai titik-titiknya sampai nomor 5, ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Parja kalian bisa memahaminya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Illal liqa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.